Udah kan belum? Sorry tadi belum dibesarin volumenya, nggak dengar saya. Ya, sudah Pak. Udah ya, oke. Jadi ada dua minggu lalu AGM 1A, sekarang AGM 1B ya. AGM 1B tetap ya. Jadi ada dua halaman ya, halaman 1 dan halaman 2. Ini halaman 2, ini halaman 1. AGM-nya juga sudah saya kasih. Yang membedakan apa dengan AGM 1A? Kalau AGM 1B itu dia akhirannya 30. Akhirannya 30 waktu pengamatan. Waktu pengamatannya berakhir 30, yaitu pada jam 7.30, 13.30 dan 17.30. Kalau AGM 1A kemarin jam 7, jam berapa? 14 atau 13 ya? Jam 7, kemudian jam 14 kalau nggak salah. Ya. Jam 7, 14, dan 18 ya. Kalau yang ini AGM 1B jam 7.30, 13.30 dan 17.30 ya. Ya, jadi ingat ya, AGM 1B itu 7.30, 13.30 dan 17.30 waktu setempat. Kalau AGM 1A jam 7, jam 14, jam 18 waktu setempat. Jadi ada perbedaan waktu pengamatan 30 menit. Oke, seperti biasa kita dimulai dari halaman 1 ya. Di halaman 1 di form AGM 1B ini ya. Ya, jangan lupa diisi ya. Diisi apa namanya? Tahunnya ya. Kemudian di sini stasiun klimatologinya apa gitu. Ya. Stasiunnya di mana? Tahunnya di mana? Kemudian di sini diisi garis lintang ya. Dan bujur ya. Boleh dalam koma, boleh dalam derajat menit ya. Boleh, koma juga boleh. Ya, itu terganggu juga. Ya. Ya, boleh di dalam koma, boleh dalam derajat menit. Kemudian di ini diisi dengan garis bujurnya ya. Ya, misalnya ini dalam koma ya. 0,56 gitu. Boleh-boleh aja ya. Misalnya. Oke ya. Kemudian di sebelah sini ya. Ini ada waktu peramatan ya. Waktu peramatan di AGM 1B ini. Sekali lagi waktu peramatannya berakhiran 30 ya. Cuman itu sepertinya ada salah cetak nggak? Ya, di TTP ada salah cetak. Ya. Salah tulis. Itu bukan 7, 14, 18 ya. Di TTP yang keterangan pengisian form AGM 1B ya. Tapi di 7.30, 13.30 dan 17.30. Formnya sudah begitu dari sananya. Oke ya, diingat-ingat ya. Lihat formnya ya. Itu ada kesalahan. Di halaman 292 pada poin 1.5. Ya, ini ya. Ini ada kesalahan nih di sini. Ini dia bukan 7, 14, 18. Ini AGM 1A nih. Dia AGM 1B itu 7.30, 13.30, 17.30. Kesalahan nih. Oke, jadi yang pertama itu nomor periode ya. Periode itu ditulis dengan angka Romawi ya. Sesuai dengan tabel mingguan seragam. Sekarang berarti berapa sekarang? Bulan ke-10 ya. 10 ya, berarti kita nulisnya X ya. Angka Romawi ya. Kemudian nomor minggu. Pada mingguan seragam. Mingguan seragam. Kemarin udah dikasih mingguan seragam belum? Udah ya? Udah saya kopikan kan ya? Mingguan seragam. Dikasih belum sih? Mingguan seragam?
Mingguan seragam itu adanya di sini. Gimana ya, saya cari ya. Belum saya kopikan ya mingguan seragam ya, apa udah ya? Siap sudah, Pak. Saya kopikan lagi lah. Ya itu ya, diingat baik-baik mingguan seragam. Mingguan seragam. Oke, di mingguan seragam sekarang adalah di bulan ke-10 ya, bulan ke-10 ya. 10 tanggal 14. Tanggal 14 berarti ada di nomor minggu 41 ya. Ada di nomor minggu 41. Nomor minggu kemudian tanggal ya. Tanggal dari tanggal 8, kemudian 9, gini ya. Ini formatnya biasa aja. Kok dia balik lagi ya? 8, 9, 10, atau gini aja nggak apa-apa. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Oke ya, jadi gini ya. Ini mau dikasih Oktober boleh, mau dikasih 10 juga boleh. Oke, kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6 di sini ada kode waktu ya. Kode waktu peramatan ya, berarti menyesuaikan jamnya. Ini berarti yang di satu ini adalah blok dari 7.30. Jadi 7.30 kita melihat termometer tanah, baik tanah gundul maupun tanah berumput. Kemudian di kode waktu 2 artinya 13.30. Kita juga melihat termometer tanah gundul maupun tanah berumput. Nah, ini sama yang dilihat, yaitu adalah 5 cm, 10 cm, dan 20 cm. Ya. Tapi pada prakteknya di stasiun kalian melihat dari ketinggian 0, 5, 10, 20. 0, 5, 10, 20. Yang 0 nggak di sini masuknya. Yang 0 masuknya di risalah biasa, risalah pengamatan. Gitu ya. Nah, kalau pagi hari plus ada termometer minimum rumput yang diamati. Itu juga masuknya di AGM 1A. Nggak di sini. Oke ya. Nah, nanti biasanya tanah gundul dan tanah berumput ini, ya, kalau pagi hari itu dia lebih dingin yang tanah gundul. Artinya yang tanahnya nggak ada rumputnya. Ya, katakanlah di sini apa ya, 223 misalnya. Pakai koma ya nanti ya, masukin angkanya ya. Ini karena laptopnya aja yang nggak, setelannya nggak ini ya.
gitu ya. Jadi dan seterusnya dimasukkan sampai pada waktu peramatan yang dilakukan. Ini dan seterusnya. Sama. Ini pada 13.30, ini pada waktu 17.30. Ini juga iya. Ini 7.30, 13.30, dan 17.30. Kemudian nomor 26 langsung ya. Nomor 26. Ini 50 cm ya artinya ya. Ini 100 cm ya. Jadi kalau sore hari itu ada plusnya. Plusnya adalah membaca selain yang semua termometer tanah membaca 50 dan 100. Sementara kalau di pagi dan siang hari yang 50 dan 100 ini tidak dibaca. Oke ya, jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian nomor 26. 26 itu adalah keterangan keadaan tanah. Dan jatuhnya hujan. Tulis saja tanahnya apa? Kering, misalnya. Kering, tergenang, basah. Misalnya tadi itu lembab, misalnya. Ya katakanlah basah lah ya. Basah. Tanahnya basah. Kemudian hujannya apa? Hujannya apa? Misalnya tidak ada. Tidak ada. Atau mau pakai dan juga bisa dan. Ya gitu ya cara ngisinya ya. Dan ini misalnya dan seterusnya lah. Berapa lah. Kemudian nanti pada akhir periode dijumlahkan, ya ini kan akhir periode minggu nih. Ya, dijumlahkan ke bawah ya. Di atasnya yang ini jumlah ya. Kemudian yang ini rata-rata. Jumlah dan rata-rata. Jumlahnya berapa ya? Jumlahnya berapa, kemudian ini rata-ratanya berapa. Jadi pembulatannya adalah satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma. Dan dibaginya berdasarkan harinya. Kalau nggak ada data ya yang ada data aja dibaginya. Yang lembar pertama ini nggak terlalu susah, simpel aja. Yang ini yang agak susah ya. Di lembar halaman kedua. Di halaman kedua jangan lupa stasiun klimatologi ditulis, tahun berapa ditulis. Kemudian nomor minggunya tadi 10 ya. Nomor periode 10, nomor minggu 41 ya. Kemudian ini 8 dan seterusnya 9, 10. Kita hari ini di tanggal 14. Nah, ini yang agak sulit. Oke, dimulai dari nomor 4 ya. Nomor 4 diisi dari curah hujan milimeter. Curah hujan yang ditakar ini sebenarnya khusus penakar hujan pengamatan klimat ya. Hendaknya ada dua penakar hujan ya. Ini yang ditakar dari periode waktu 7.30 kemarin, 17.30 kemarin sampai dengan 7.30 hari ini ya. Jadi periode sore kemarin 17.30, kemudian sampai jam 7.30. Periode 3 kemarin sampai periode 1 sekarang. Ingat ya, ini berbeda jauh ya. Waktu setempat. Jadi hendaknya itu ada 2 penakar hujan. Kalau nanti cuma ada 1 ya minta aja 2. Gampang kan bikin 1 lagi kan. Sampaikan aja ke kasih opnya atau stasiunnya, sampaikan dengan baik ya. Itu lebih memudahkan ya. Memudahkan kalian mengamati. Kalau cuma 1 doang ya udah berarti akan repot ya. Akan repot sedikit
Banyak sih repotnya sih sebenarnya. Jadi dia dibukanya per sesi ini. 3-1. Oke, curah hujan misalnya ada berapa misalnya ya 7,3 dalam milimeter. Kemudian nomor 5, kolom 5 adalah kecepatan angin rata-rata ya. Yang tingginya, kalau di sini 2 meter, di sini setengah meter ya. Nah, saya cek dulu. Yang benar berapa meter ya? Yang benar adalah 0,5. Oke, 0,5. 0,5 dan 10. Sorry, ya, salah ya. .5 meter dan 10 meter. Oke, jadi 0,5 meter dan 10 meter ya. 0,5 meter itu dihitung dari cup counter yang ada di samping panci penguapan. Itu dari jam 17.30 dan jam 7.30 ya. Jadi pada jam 7.30 dicatat kilometernya berapa. Jam 7.30 dicatat tadi pagi, kemudian dibagi dengan 14 jam dalam satuan kilometer per jam. Katakanlah di sini 0,5 kilometer per jam. 0,5. Kalau dari kilometer per jam itu dia agak kasihlah 2 angka ya, karena dia agak detail. Agak detail ya, 0,53 atau 0,52. Kemudian yang di kolom 6, ya di kolom 6 adalah kecepatan angin saat 7.30 dilihat dari anemometer ya, yang ketinggian 10 meter. Misalnya kecepatannya dalam satuan, bukan knot sih satuannya ya, meter per second. Jadi kalau 1 knot sama dengan 0,5 kurang lebih meter per second. Jadi kalau di situ terlihat 2 knot, ya bilangnya 1. Ya. Satu angka di belakang koma nggak apa-apa ini. Oke, kemudian pada kolom 7. Kolom 7 adalah suhu udara dalam persepuluhan derajat Celcius pada bola kering di sangkar pengamatan. Jadi jam 7.30 waktu setempat dilihat ya. Jadi ini pada jam 7.30 semua nih. Kode peramatan 1 nih. Sesuai dengan waktu yang tadi ya. Pada jam 7.30. Misalnya suhu udaranya tadi adalah 24,6. Kelembaban udaranya 96%. Sama ya, kelembabannya juga di saat itu ya. Kelembaban saat 7.30. Kemudian suhu air minimum. Suhu air minimum ini ya yang ada di termometer apung ya. Bukan di bola basah ya, tapi di termometer apung di panci penguapan pada jam 7.30. Jadi dalam panci penguapan itu ada alat termometer apung. Dilihatlah suhu air minimumnya. Sebentar, ini nggak ada kata minimum, tapi di sini ada minimum. Sebentar, saya cek dulu. Suhu air saja ya, nggak ada. Dalam derajat Celcius. Ya nggak bisa ya. Oke, kita lihat nanti ya. Ini sepertinya ada sedikit perbedaan ini. Ntar, saya cek dulu di aturan TTP yang lama. GM-nya agak beda.
AGM1A, AGM1B. Ya, hanya suhu air aja, betul ya? Suhu air, oke. Hanya suhu air. Jadi suhu air yang ada di panci penguapan ya, yang nomor 9 itu. Nomor 9 hanya di suhu air yang ada di panci penguapan pada jam 7.30 waktu setempat. Misalnya 22,3 misalnya. Kemudian nomor 10 adalah penguapan. Penguapan dari kapan? Dari jam 17.30 sampai jam 1. Sampai jam 7.30 waktu setempat ya. Jadi periode ketiga sampai periode 1. Jadi selalu begitu ya. Kalau ini ada di sini berarti periode 1 sampai periode 2. Kalau ada di sini berarti periode 2 sampai periode 3. Kalau ada di sini periode 3 sampai periode 1. Misalnya 0,5 mm. Dilihat dari mana? Dilihat dari panci penguapan. Pastinya dilihat dari panci penguapan. Oke, begitu dan seterusnya ya. Sama halnya dengan yang ini ya. Sama halnya dengan yang 2 dan 3. Sama. Maksudnya sama itu perlakuannya sama ya. Tapi angkanya ya beda lah. Ini karena ini aja. Buat latihan aja. Ya, misalnya ini nggak ada hujan ya. Nggak ada hujan ya kasih aja strip. Misalnya ini 0,46. Ya, misalnya gitu ya. Ya, ini dilakukan pada jam 13.30, ini dilakukan pada jam 17.30. Jangan lupa ya. Pasti lupa sih, cuma saya ingetin aja jangan lupa. Kemudian di jumlah, ada jumlahnya di sebelah kanan. Jumlah curah hujan dalam 1 hari, kemudian jumlah penguapan dalam 1 hari. Di jumlah. Ini juga ada jumlah. Kalau yang di bawah ini jumlah pada periode minggu ya. Kalau yang di kanan ini adalah jumlah pada periode hari. Curah hujannya berapa, penguapannya berapa. Menjumlah curah hujan, cara menjumlahnya adalah jumlah dari kolom 11, 18 hari kemarin ditambah dengan jumlah dari kolom 4 hari ini ya. Misalnya ini ada hujannya 0,5 misalnya. Ini curah hujannya misalnya 3,1. Maka jumlah curah hujannya itu bukan yang hari ini ditambah ya. Tapi jam periode 2 kemarin ditambah dengan periode 3 kemarin ditambah dengan periode 1 hari ini. Gitu ya. Ini saya kasih warna kuning. Ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai salah. Bukan hari ini ditambah periode 1, 2, 3, bukan. Jadi periode 2 ini artinya hujan dari jam 7.30 sampai jam 13.30 hari kemarin. Kemudian penguapan juga gitu, sama. Penguapan juga gitu. Periode 2 kemarin, periode 3 kemarin ditambah periode 1 hari ini. Ya, misalnya
Ini penguapannya ada 2,4, kemudian di sini ada katakanlah 1,6, 1,5, 1,6. Jadi penguapannya adalah periode 2 hari kemarin ditambah dengan periode 3 ditambah dengan periode 1 hari ini. Ini jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Penguapan hasilnya begitu. Nah, kalau yang periode minggu ya ditambahin aja kayak biasa ke bawah. Oke, kemudian untuk angin itu dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma ya. Ini ya. Rata-rata angin dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Kalau yang lain, suhu 1 angka di belakang koma, kemudian kalau kelembaban, bilangan bulat aja. Tidak ada komanya. Jadi suhu 1 angka, angin 2 angka. Kemudian keterangan. Kolom keterangan. Ya, diisi apa? Misalnya alat rusak apa-apa gitu. Apa periode 3 panci ruber gitu. Atau periode 2 pancinya kering misalnya gitu. Harusnya sih jangan sampai kering ya, dan jangan sampai luber. Sekali lagi misalnya ada ini ya, ini harus 2 angka di belakang koma ya, misalnya 0,500 0,30 misalnya. Kalau ini 1 angka di belakang koma. Kalau kelembaban udara tidak pakai koma. Penguapan hanya 1 angka. Curah hujan juga 1 angka. Untuk rata-ratanya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak? AGM 1B? Pak, izin Pak. Ya, gimana? Yang kecepatan angin itu Pak, aturannya gimana itu Pak? Saya tadi kurang ini Pak, kurang jelas Pak. Yang kecepatan angin buat satuannya. Kecepatan angin. Yang kolom berapa? Ada yang 2 tuh anginnya tuh. Ada 2. Oh, yang kolom 5 sama 6. Kolom 5 sama 6. Kolom 5 itu satuannya kilometer per jam. Kolom 6 satuannya meter per second. Beda ya. Kolom 5 satuannya kilometer per jam. Terus inilah. Kolom 6 satuannya meter per second. Itu ya. Yang ini 0,5 yang ada di panci penguapan. Sementara yang 10 meter ya dia adalah yang ada di sinoptik ya. Kalau yang 0,5 ini dia seperti kilometer motor ya. Jadi kita harus punya catatan di periode 3. Kalau nggak punya catatan di periode 3 kita nggak bisa ngitung. Karena ada selisihnya dibagi dengan 14 jam. Ini yang 0,5. Kalau yang 10 ini instan, artinya adalah pada saat itu gitu. Ini kan keluar datanya kan ada displaynya ya, display anemometer. Kalau ini harus dikurangin, ada selisihnya ya. Bentuknya kilometer, ini berbeda bentuknya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi?
Izin Pak, kolom Iya, 16 itu suhu air apa suhu air maksimum Pak? suhu air ya. Yang benar suhu air. Suhu air. Jadi semuanya suhu air. Ada lagi? Ada? Ada nggak ada? Cukup, Pak. Jangan sampai lupa ya. Oke. Kemudian berikutnya ini disimpan baik-baik ya. Kalian harus punya juga. Udah saya kasih kan kemarin kan? Ntar saya kasih lagi nanti. Sama satu A-nya. Kemudian berikutnya adalah form apalagi nih? Iklim mikro ya. Kalau iklim mikro nih nggak begitu sulit ya. Biasa ya, stasiun apa, bulan, tahun, kemudian lintang, bujur, DPL ya. Biasa. Nah, iklim mikro ini dilakukan di stasiun klimat yang punya sangkar iklim mikro ya. Sangkar iklim mikro. Kalian udah pernah ke Bogor belum? Belum, Pak. Belum ke Bogor Belum ya? Pak. Kalau di Pondok Betung nggak ada. Nah, ini ya. Jadi sangkarnya sangkar susun nih. Ini harus jalan dari sini naik sini, ini naik lagi sini. Naik lagi ya. Jadi ketinggiannya adalah 47 dan 10. 47 dan 10 di sini 47 dan 10. Oke, betul. 47 dan 10. Di setiap susunan ini ya di 4 meter ini ada suhu dan ada anemometer. Kemudian di 7 juga sama suhu dan anemometer. Kemudian di 10 juga suhu dan anemometer. Di dalam ini ada termometer BKBB ya. BKBB. Sehingga dapatlah RH-nya. Oke, kenapa di Pondok Betung nggak ada? Karena di Pondok Betung aktivitas petirnya sangat tinggi ya. Jadi kalau dibikin ini ditakutkan akan kesambar petir ya. Tapi pada stasiun-stasiun lainnya biasanya ada sih. Di Banjarbaru nggak ada juga, sama. Di Kalsel itu juga aktivitas petirnya tinggi. Jadi kalau dibikin ini akan ditakutkan kesambar petir. Pengamatnya ya. Ini namanya sangkar iklim mikro. Di Pondok Betung sudah diganti dengan yang digital ya. Digital itu dia udah nggak dicatat lagi. Udah nggak diamatin lagi ya. Cuman bisa dilihat aja langsung displaynya ya. Ada ya. Yang kayak tiang cuman ada termometer dan anemonya ya. Di kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke ya, ini tinggal memasukkan aja ya. Memasukkan dia diamatinya 3 kali sehari. Yaitu pada jam 7, 13, dan 18. Waktu setempat juga ya. Kalau klimat selalu waktu setempat. Merata-ratakannya gimana? Rata-ratanya sama. 2 kali jam 7 ditambah jam 13 tambah jam 18 dibagi dengan 4. Ya. Jadi jangan dibagi 3 nih. 2 kali jam 7 tambah jam 13 tambah jam 18 dibagi dengan 4. Sama, lembab nisbi juga begitu ya. Jadi nggak terlalu sulit. Nah kalau angin. Angin gimana? Kalau angin ya maka berbeda ya kalau angin. Kalau angin itu berarti dia antar selang periode waktu. Kalau di sini di kolom 1 itu dari jam 7 sampai jam 13 ya. Ini anginnya ini bentuknya kan dia kan yang outputnya kan gambarnya mana tadi ya? Ya, anginnya ini ada kilometernya ya kayak kilometer odometer di kendaraan tuh. Setiap baca dicatat. Artinya jam 7 dicatat, ntar jam 13 dicatat, kemudian dikurangkan, kemudian dibagi dengan selisih dari jam 13 sampai jam 7. Selisihnya berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 jam. Gitu ya. Jadi kalau yang ini pembacaan jam 7 tadi, jam 13 sekarang dikurang jam 7 tadi.
Karena dia kan makin lama makin nambah tuh. Kemudian dibagi 6, ketemulah kecepatan angin rata-ratanya. Sama ya, perlakuannya sama. Hanya jamnya selang waktunya berbeda. Gitu ya. Jadi dicatat, dibagi. Satuannya apa? Satuannya untuk yang jam adalah apa nih satuannya nih? Ada di sini nggak? Kalau nggak salah sih meter per second. Sorry, kilometer per jam. Ya per jam kan. Satuannya kilometer per jam. Ntar dilihat aja di stasiun ya. Kalau ada yang mengkonversi menjadi meter per second ya ikutin aja ya. Berarti dia harus dikalikan lagi. Yang penting adalah kecepatannya menghitungnya adalah dari selisihnya kemudian dibagi jumlah jamnya. Gitu ya. Itu namanya form iklim mikro. Nanti kalian juga ngisi juga. Makanya nanti kalau membuat otomatis boleh juga tuh. Mungkin ada yang membuat otomatis kali ya. Kemudian berikutnya adalah form lama penyinaran matahari. Dari yang kemarin kita ngitung penyinaran dicatat di sini. Untuk setiap jamnya 6, 7, 7, 8 berapa, 8, 9 berapa dan seterusnya ya. Sehingga nanti di total jumlah yang 8 jam. Kemudian jumlah yang 12 jam. 8 jam dari mana? 8 jam dari jam 8 sampai jam 16. Nih, udah di garis tebal nih. Dibagi 8, maka ketemulah yang ini, persentasenya. 12 jam dari mana? Dari jam 6 sampai jam 6 sore. Dibagi 12, maka ketemulah yang ini. Ini namanya form lama penyinaran matahari. Ini juga mudah melakukannya ya. Melihat pias. Nggak sulit juga ya, mudah. Berikutnya adalah form intensitas radiasi matahari dari Gan-Bellani. Saya tanya dulu nih, kalian udah tahu belum Gan-Bellani bentuknya kayak apa? Belum, Pak. Belum tahu ya? Nah, Gan-Bellani itu bentuknya kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini untuk mengukur radiasi matahari di permukaan ya. Ya. Gan-Bellani. Jadi yang hitam ini adalah bola besi tembaga ya. Ini tembaga ya, bola tembaga. Di dalamnya ada air atau alkohol. Dan ini kacanya kaca tertutup nih. Jadi kalau dia kena matahari kan ini kan tembaga kan memuai nih. Hitam warnanya nih, memuai, airnya turun. Semakin banyak radiasinya, air yang turun semakin tinggi di sini. Nanti kalau udah selesai sore-sore dikembalikan lagi, airnya dibalikin lagi ke dalam bola tembaga yang ini. Ya, sehingga dia nggak akan balik ke sini. Kalau sore-sore kan udah berkurang radiasi. Udah dingin, artinya dia udah menyusut. Klepnya itu udah menyusut. Ya, gitu ya. Namanya Gan-Bellani. Ini dibaca di tinggi pembacaan 1, kemudian ini tinggi pembacaan 2. Kemudian selisih pembacaan, kemudian radiasi mataharinya ketemu dalam satuan kalori per sentimeter persegi. Pembacaan 1 kapan? Pembacaan 2 kapan? Pembacaan 1 di pagi hari ya. Pembacaan 2 di sore hari. Kita cari aja pasnya jam berapa. Oke ya, di sini pembacaan satunya hari ini dan hari kemarin. Oke, berarti ini pembacaan 1 tuh hari ini, pembacaan 2 tuh hari kemarin. Kalau di stasiun saya sih, di stasiun Banjarbaru dibacanya pagi dan sore ya. Karena kalau pagi dan sore itu udah habis airnya, udah turun semua ya. Kemudian dikali dengan koefisien kalibrasi ya. Koefisien kalibrasi itu adalah 20,8 gram kalori per sentimeter persegi. Ya, bentuknya seperti ini ya.
Jadi Ganbelani ini bacanya jam 7 sebenarnya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Dia dibacanya jam 7 waktu setempat juga. Sini nggak ada bacanya waktunya ya. Dibaca pada pagi dan sore hari sebenarnya. Oke. Jadi pada sore hari itu dikembalikan, ya, kalibrasinya dibalikin aja, kemudian ditaruh lagi gitu. Nanti pagi hari dibaca lagi. Jadi sehingga pembacaan keseluruhannya, sentimeternya itu kan satuannya kan milimeter atau sentimeter lah. Sentimeter. Sentimeternya ditambahin aja ya. Ditambahkan, kemudian dikali dengan konstantanya. Ya. Kalau dibacanya setiap pagi doang nggak bisa, soalnya kalau sore itu udah kebanyakan kalau di tempat-tempat yang tertentu udah terik sekali ya. Kalau terik sekali udah habis airnya, jadi ada yang kebuang nilainya. Sedangkan Ganbelani ini juga radiasinya kan masih ada sampai malam hari itu permukaan. Jam 7 nih, jam 7. Ada di sini ya, jamnya, jam 7. Koefisiennya 20,8 gram kalori sentimeter persegi. Kemudian ini adalah form aktinograf. Ya. Form aktinograf. Pembacaannya dalam satuan kalori per sentimeter persegi. Ya. Membaca aktinograf ini ada alatnya. Alatnya namanya planimeter. Planimeter itu sebenarnya alat teknik gitu. Planimeter. Bentuknya kayak gini ya. Dia membaca grafik atau daerahnya. Ini kalau kita punya daerah lingkaran gini ya, grafik gini. Ini kita baca nih luasnya dengan planimeter. Kita ikutin aja nih, ikutin aja tuh. Nah, ntar di sini ada bacaannya berapa. Bacanya gitu. Di sini nggak ada alatnya kayaknya, planimeter. Untuk menghitung luas pada garis tuh. Pada gambar garis. Itu ya. Pakai planimeter. Ya, jadi nggak mudah bacanya. Baca ini nggak mudah. Baca aktinograf nih. Kita lihat ya. Aktinograf. Harus ada alatnya. Ya, ini kan nanti kan dia kan grafiknya kan sangat-sangat ini sekali ya, apa namanya, variasi sekali gitu. Jadi bacanya harus pakai planimeter. Nah, ada luas bidang grafik. Nah, ini kan. Luas bidang grafik ini nggak mungkin pakai integral nih. Karena nggak teratur dia grafiknya. Dikalikan dengan 54,5 dalam satuan kalori per sentimeter persegi. Nama alatnya planimeter nih, mana? Planimeter. Ah, ini planimeter. Luas bidang grafik kali 54,545 kalori per sentimeter persegi. Kilokalori ya, sorry. Namanya ini kilokalori. KCA ya, kilokalori. Kilokalori per sentimeter persegi. Kemudian dimasukkan untuk setiap per jamnya dari 5, jam 6, 6, 7, 7, 8, dan seterusnya ya. Sampai 23, 24. Totalnya berapa? Ini jarang yang memasukkan data ini jarang. Soalnya aktinografnya kebanyakan nggak punya planimeter di stasiun. Atau nggak bisa cara bacanya planimeter. Planimeter itu kebanyakan nggak bisa cara bacanya. Biasanya orang teknik, di arsitektur, teknik sipil bisa bacanya. Pakai planimeter. Saya juga bisa sih kalau ada alatnya. Kemudian kalau punya di kantornya masih ada yang namanya termohigrograf, ya dimasukkan juga termohigrografnya. Suhunya.
Ini diisi suhu. Mana? Data suhu dari termohigrograf tiap jam. Kemudian ini diisi maksimum, minimum, rata-rata ya. Termohigro. Itu ada termos. Ya, bentuknya begini ya. Kalau belum pernah lihat nih, bentuknya begini. Jadi ada termometer, ada higrometernya juga. Jadi ada suhu, ada kelembaban. Tapi di stasiun udah jarang juga. Udah jarang ada. Ini kelembabannya. Kalau tadi ini suhunya, ini kelembabannya. Sama aja ya. Termohigrograf. Kemudian ada lagi namanya sikrometer Asman. Saya tanya dulu nih. Udah pernah lihat belum yang namanya sikrometer Asman? Siap belum, Pak? Belum ya? Oke. Belum pernah lihat ya. Dia adalah alat pengukur suhu dan kelembaban yang portable ya. Dengan cara diputar. Apa yang diputar? Di sini nih ada pemutar nih. Ini dikasih kunci ini. Kita diputar. Ketika diputar kipasnya muter di sini, bergerak, menghisap udara dari bawah nih. Ini ada dua, satu termometer bola kering, satu bola basah. Yang bola basah ini ada airnya, ada kasa basahnya di sini ya. Ada kain basahnya di sini, kain muslin basah. Nanti udaranya dihisap, kemudian ini ada termometernya kelihatan dibaca ya. Ditunggu sampai kira-kira 5 menit atau 2 menit baca. Namanya sikrometer Asman atau Asman sikrometer. Dalamnya ini ada kipas di sini, muter di sini. Ngisap. Jadi isinya apa? Isinya BKBBRH pasti. BKBBRH, BKBBRH, BKBBRH. Kenapa ada bacaan 5, 10, 20, 50, 100, 550, 200? Itu karena alat tadi tuh kalian cantolin ke tiang. Ada nggak di sini ya? Ada nggak ya gambarnya? Saya cari di YouTube dulu nih. Mudah-mudahan sih ada. Mana ya? Ini nih. Nah, ini dulu saya waktu syuting sama TVRI ya. Ini kalian lihat nih ya. Ini ada tiang nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ntar saya gerakin dulu. Nah, itu tuh tiang ini nih. Ini kan ada cantolan ya, iya kan?
Nah, ini cantolan psikometer Asman. Yang tingginya 5, ya, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200. Ya. Jadi yang paling bawah ini 5. 5 karena apa? Karena ini kalau dicantolin Asman, dia ketinggian dari permukaan tanah sama dari corongnya tadi 5 cm. Ya. Ini sampai 2,5 meter. Jadi saya kalau, bukan saya aja sih ya, semuanya ya, yang perempuan maupun yang laki-laki, ibu-ibu maupun bapak-bapak ya. Itu kalau ini pasti naik ini, manjat-manjat sampai atas nih. Kita pasti manjat. Yang dipanjat apanya nih? Besi ini nih. Ini saya kalau mau naruh asman yang tadi itu, asmannya bentuknya tadi, ya, bentuknya masih ingat nggak bentuknya? Bentuknya ini nih. Ini pasti dipanjat. Jadi habis baca yang ini, ditunggu 2 menit baca, kemudian dipindah ke sini, 2 menit baca, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, sampai yang paling atas ini ada nih. Ini ada yang paling atas nih. Ketinggiannya dari saya sih 2,5 meter. Cuman karena asmannya itu panjang, jadi ketinggiannya jadi 2 meter. 2,3 lah, nggak 2,5. Itu ya. Dibaca, kemudian dimasukkan ke dalam sini ya. BKBB RH. Dan di sini juga kurang lengkap. Sebenarnya asman itu dibacanya 2 kali ya. Sorry, 3 kali ya. 3 kali dibacanya. Jadi setiap pengamatan kelimat itu bawa barang kayak termos tadi itu. Ini dibawa-bawa nih dari dalam nih. Setiap pengamatan kelimat. Selama pagi, siang, sore ya. Jam-jam 7, 13, jam 18. Sini ada lagi nggak? Jam berapa aja jamnya? Nah, nggak ada ya. Jadi dia portable, dibaca pada periode 1, 2, dan 3. Jamnya ikut di jam 7 waktu setempat, jam 14, jam 18 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat ya. Nanti dilihat lagi di stasiun ya. Karena di TTP ini nggak ada juga dia jamnya. Oh ada nih ya, benar 7.30. Kemudian jam 13.30. Kemudian ini apa nih? Ini form apa ya? Ini form salah. Oke. 7.30, 13.30 dan jam 17.30. Kalian bayangkan itu dibaca terus ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung kerja di stasiun kelimat itu sangat lelah ya. Itu 3 kali sehari ya. Kalau kalian dapat dinas itu nggak ada gantinya, artinya dinas itu misalnya pada lebaran tuh, kalian dinas tuh. Atau pada Natalan kalian dinas tuh. Ya itu sehari muterin ini. Lapangan kelimat ini besar banget ya. 40 kali 40. Paling kecil di Pondok Betung tuh. Itu cuma 25 meter kayaknya. Ini besar banget nih. Jadi kalau lihat videonya itu saya tuh keliling tuh, keliling terus ya. Itu dibawa-bawa dan manjat-manjat tadi ya. Pasti manjat-manjat ya. Digantung-gantung itu ya. Kilometer Asman. Oke ya. Dilakukan 3 kali sehari ya. Sekali lakukan dari 5 sampai 200 ya. Jadi ini baru satu waktu aja. Berikutnya suhu tanah. Form suhu tanah. Suhu tanah diamati pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30. Ya. Selain yang ada di 1B tadi, dimasukkan lagi ke dalam sini ya. Ini yang lengkap. Dari 0, 5, 0, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Dimasukkan semua nih ke sini. Dibaca semua. Setiap waktu. Yang di AGM, enggak semuanya. Di sini semuanya. Ya ini ya. Kolom 2 sampai 43 diisi di AGM. Oke. Menyesuaikan kedalamannya.
Tekanan udara, kalau di kantor masih ada barograf dibaca juga tekanan udaranya ya. Dari jam berapa ke jam berapa, jam berapa ke jam berapa, ya, rata-ratanya berapa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah panci terbuka ya. Panci terbuka di minggu depan aja ya. Karena ini ada perhitungannya ya. Panci terbuka. Evaporimeter juga iya, PC ya. Saya tanya lagi nih, kalian udah pernah tahu belum evaporimeter PC? Tahu nggak? Gue lihat gambarnya, Pak. Gambarnya ya, tapi udah tahu ya bentuknya ya. Yang ini nih. Ya, ya. Nih ya, tabung kaca ini ya. Kalian udah belajar alat-alat belum sih? Ya, sudah, Pak. Saya yang ngajar bukan? Saya kan ngajar kan? Bukan ya? Pak Fendi, Pak. Oh iya iya iya. Jadi ini PC bentuknya begini ya. Ini nanti dibacanya dilihat pagi hari berapa, kemudian siang hari kan akan turun. Nah, selisihnya itulah penguapannya gitu. Gitu doang. Nggak susah. Masukin ke sini gitu. Kalau yang satu ini berarti dari sore hari kemarin dikurang hari ini, atau hari ini dikurang sore hari kemarin. Kan makin ke bawah makin besar di angkanya. Kemudian yang dua ini siang hari ini dikurang pagi hari tadi. Yang nomor 3 berarti sore hari ini dikurang siang hari tadi. Gitu. Pembacaannya, masukin aja ke sini. Nah, penguapannya gimana? Penguapannya ada rumusnya. Rumusnya taruh di sini kan. Nah, rumusnya 10/11 kali pembacaan. Gampang. Ini ya, penguapannya ini. Rumusnya adalah 10/11 kali pembacaan. Satuannya milimeter juga. 10/11, ingat nih, saya ulangi lagi nih. Pembacaan tinggal ditulis aja, penguapannya 10/11 kali pembacaan. 10/11, satuan milimeter. Oke. Kemudian lisimeter, ini juga nanti aja minggu depan. Lisimeter. Ada alatnya sendiri, khusus. Kemudian frekuensi awan, ini juga dimasukkan ke dalam form. Ada formnya juga. Cerah, berawan sebagian, berawan banyak. Tulis saja ya. Kemudian kartu hujan. Ya, kartu hujan kalau kalian pengamat hujan, pos hujan, nanti barangkali ada yang ditempatkan di pos hujan. Misalnya di mana? Di Kali Aja, ada yang ditempatkan di Miangas. Miangas itu ada pos hujannya. Miangas. Ada yang tahu nggak Miangas di mana? Ah, ini Miangas nih ya. Miangas. Ada pos hujan di sini. Pulau Miangas ini ya, bagus banget pulaunya ya. Di mana tempatnya Miangas? Ada ini. Mbak. Yang ditempatin di sini. Pernah ada ini. Nah, ini ya. Kalian kalau ditempatin di sini ya maka harus ngamatin namanya pos hujan. Ini tempatnya di sini. Sini. Ya. Nah, di situ ya. Tuh. Di sini ya. Jadi dekat nih kalau mau ke Filipina tinggal nyebrang dikit doang udah sampai Filipina ya. Ya ini masih ini masih Indonesia nih ya. Walaupun tempatnya dekat ke Filipina tapi Indonesia. Tuh ya. Di sini ya. Kalau nanti kalian penempatan di sini ya harus ngisi kartu hujan. Form hujan ya. Tapi enggak sih ya, stasiun Klimat mah di Klimat biasanya. Itu pos hujan itu ada di situ. Dulu ada yang ditempatkan di situ, sekarang udah di pusat. Oke, kemudian ini juga di pertemuan selanjutnya karena ini khusus perhitungannya.
Penakar hujan Hellman udah pernah lihat kan ya? Hillman nih, Hellman sama aja. Udah pernah lihat ya? Siapa? Ada di Taman Alat. Ya. Jangan bilang belum pernah lihat. Kemudian form kelembaban tanah. Kelembaban tanah ini datanya alatnya digital. Kalau ada langsung disalin aja ya. Alatnya digital ya, soil moisture. Ada yang digital, ada yang nggak digital. Yang nggak digital adalah caranya tanahnya dibor, kemudian dipanggang. Dibakar sampai dia kadar air tanahnya hilang. Ya. Jadi habis dibor, diambil, diangkat itu ya, pakai bor tangan itu berat banget ya. Diangkat, ditimbang, kemudian tanahnya yang ditimbang tadi dibakar selama 24 jam, kemudian besoknya ditimbang, itulah yang hilang itu adalah kelembabannya dia. Fenologi juga di pertemuan lainnya. Oke. Jadi di Kelimat itu formnya sangat banyak, bukan sangat banyak, amat sangat banyak. Sehingga kerjaannya juga banyak, tidak selesai-selesai. Kerjaan di stasiun Kelimat itu banyak sekali, tidak kelar-kelar. Jadi kerjanya harus cepat dan benar, cepat, tepat, dan benar. Oke, silakan yang ingin bertanya silakan. Dari form-form yang tadi. Izin Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Tadi Ya. pada bagian form pembacaan aktinograf yang planimeter itu untuk menghitung radiasi total rumusnya itu ada dikali dengan K. Nah K itu tadi saya baca Pak itu konstanta alat. Namun tidak disebutkan konstantanya itu berapa. Tetapan hasil kalibrasinya itu angkanya berapa Pak? Konstanta alat itu ya? K itu ya? Siapa? Ya. Atau beda-beda gitu Pak? Iya, itu di merek alatnya itu beda-beda. Nanti di alatnya itu ada setiap merek beda-beda ya. Alat planimeternya itu dia kan macam-macam tuh. Nah itu dari pabrikannya akan ngasih konstantanya berapa gitu. Siapa? Konstanta alat ya. Ini akan apa yang namanya? Akan ditulis ya sama pabrikannya ya. Saya lupa di Banjarbaru berapa gitu. Itu ada juga tuh. Wah, itu udah dari zaman kapan catatannya? Ya, konstanta alat. Beda-beda setiap alat. Ada lagi yang ditanyakan? Tolong dipelajari baik-baik ya, karena di diklat pun nggak lengkap seperti ini biasanya sih. Ya. Diklat kan nggak lengkap seperti ini sekarang. Silakan yang mau tanya lagi. Ada lagi? Ada nggak? Ya. Izin bertanya Pak, untuk yang penghitungan di 10/11 tadi angkanya dari mana ya Pak? Biar 10/11 ya. 10/11 tadi dari PC itu adalah karena PC itu kan mengukur penguapan. Nah, itu luas penampang PC dan luas penampang kertasnya itu berbeda. Ntar di sini ada nih. PC. Nah, ini ya. Ya, jadi perhitungan PC itu ya, diameter pipa gelas sama pipa filternya itu berbeda. Jadi pipa gelasnya itu mana sih? Pipa gelasnya itu lebih kecil daripada pipa filternya. Pipa filternya lebar. Pipa gelasnya kecil. Sehingga yang menguap di sini sama yang di gelas ini berbeda. Maka disesuaikan dengan rumus ini. Jumlah penguapan sama dengan V dibagi dengan 2V, volume ya. Dibagi dengan 2Pi kali dengan R kuadrat. R-nya itu adalah selisih dari diameter filter dan pipa gelas.
Ya, filternya 3, pipa gelasnya 1,4. Kalau disederhanakan dikali semua sama dengan 10/11. Ya. Jadi rasionya ini selisihnya 10/11 ya. 10/11 kali dengan V, milimeter. V-nya itu penguapannya. Gitu ya. Jadi asal mulanya begitu, 10/11. Bagus juga pertanyaannya. Gimana? Tadi yang nanya? Terima kasih Pak. Mbak. Ya. Dari situ ya. Dari perbedaannya tadi. Silakan. Yang lain? Izin bertanya lagi, Pak. Izin Pak, pada form iklim mikro tadi disebutkan yang untuk pengamatan angin itu yang jam 7 dicatat, kemudian jam 13 dicatat, kemudian itu diselisihkan terlebih dahulu baru dibagi 6 ya Pak? Betul. Dan itu untuk penghitungan kecepatan rata-rata anginnya Pak? Iya, kecepatan rata-rata angin pada jam yang paling terakhir tuh. Berarti kalau 13.30 ya 13.30 yang siang. Pak. 13 apa 13.30 ya? Jamnya saya lupa nih. Karena saking banyaknya jamnya jadi kadang-kadang lupa. Jamnya jam berapa tadi ya? Iklim. Izin Pak, tadi Bapak menyebutnya 13 Pak. Ya benar 13 ya. Jam 13. Siap, jadi cara baca jam 13 adalah pembacaan jam 13 dikurangin pembacaan jam 7 dapat selisihnya dibagi dengan 6. Pembacaan jam 18 kurangin 13 dibagi 5 gitu ya. Jadi beda-beda pembaginya tergantung dari jamnya. Ya 18 ke 7 berarti dibagi banyak tuh. 18 berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 18 berarti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Nah, bagi 13 jam. Ya, ini dari yang kemarin dibagi 13 jam, ini dibagi 7 jam, ini dibagi 5 jam. Ini dibagi 6 jam, ini dibagi 5 jam. Gitu ya. Siapa? Ada lagi ya? Ada lagi nggak? Yang belum jelas? Ntar minggu depan kita akan belajar tentang form penguapan. Baru terakhir di form A, form B ini yang paling susah nih. Form A dan form B. Saya masih bingung nih. Karena kalian nggak bisa ngeliat kertasnya. Gimana caranya? Ntar saya kasih aja contohnya. Izin Pak. Iya gimana? Untuk yang form 1A kan jam pengamatannya jam 7, 14, sama 18. Iya. Terus yang form 1B 7.30, 13.30, sama 17.30. Iya. Nah itu kan mundur 30 menit. Tapi yang Iya. jam pengamatan pertama itu kan 7.30. Itu emang udah ketentuan apa gimana Pak? Ya Kan yang ketentuannya gitu. lainnya mundur 30 menit. Ketentuannya gitu emang. Iya. Yang lainnya mundur 30 menit, yang itu menjadi 30 menit. Ya ketentuannya emang begitu. Betul itu. Itu nggak salah betul. Kalau 18.30 udah gelap soalnya. Di semua tempat 18.30 udah gelap. Kan kalau AGM itu kan agromet ya. Yang ada hubungannya sama tanaman. Sebenarnya ini nanti datanya data dipakai sama orang-orang yang meneliti tanaman. Gitu sebenarnya. Kenapa dia nggak 18.30? 18.30 udah gelap. Di semua tempat sudah gelap 18.30. Karena waktunya waktu setempat. Mesti gelap banget. Udah nggak berguna lagi sebenarnya. Oke? Bisa? Siap Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi nggak? Jangan lupa dibikin ringkasannya ya. Tadi dikoreksi ya, ada yang salah tuh di TTP-nya tuh. AGM 1B itu bukan jam 7.14, 18, tapi 7.30, 13.30, dan jam 17.30 WS. Di TTP aja masih salah ya. TTP harusnya nggak boleh salah, TTP masih salah. Ya namanya juga buatan manusia ya. Kalau salah ya harus dibenerin. Ada lagi? Ada nggak?
Izin Pak, mungkin cukup Pak. Oke, kalau nggak ada lagi ya udah berarti kita akhiri ya. Jangan lupa dibikin catatannya yang rapih ya. Ntar saya kasih, ini saya kasih aja lah sekarang lah. Nggak usah ntar loh. Ini saya kasih contoh yang udah ada. Aduh. 1A, 1B. Yang sudah diisi. Oke, jelas? Udah ya? Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, makasih. Izin Pak. Untuk Belum di absen. presentasinya- Sorry, belum di absen. Nah, ini nih. Lutfi ada nggak, Lutfi? Saya hadir, Pak. Irfan? Nggak ada Irfan ya? Siap hadir, Pak. Hadir ya? Ya, Pak. Rensi ada nggak? Siap hadir, Pak. Rizky Matori? Ada ya tadi ya? Trai ada tadi? Oke, Siap ya. hadir, Pak. Ya. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan.